Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Nur Amalia Suprapto dari kelas HK22C. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah-masalah yang dikaji dalam filsafat hukum. Tugas ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester 6 dengan dosen pengampu Bapak Raka Indra Pratama SHMH. Filsafat hukum merupakan cabang filsafat yang secara khusus mempelajari hakikat hukum, asas-asasnya, serta nilai-nilai yang mendasari sistem hukum yang dalam masyarakat. Ide seperti hukum positif, yang membahas sisi dan penerapan norma hukum yang berlaku. Filsafat hukum bergerak pada tataran yang lebih mendasar dan konseptual. Ia mempertanyakan apa itu hukum, mengapa hukum harus ditaati, apakah hukum itu adil, dan bagaimana hubungan antara hukum dengan moralitas, keadilan, dan kebebasan. Dalam kajian filsafat hukum, terdapat berbagai masalah pokok menjadi bahan pemikiran dan perdebatan para pemikir hukum. Masalah-masalah ini mencakup hakikat hukum, tujuan hukum, keadilan, hubungan antara hukum dan moral, serta legitimasi kekuasaan hukum. Masing-masing masalah ini bukan hanya filsafat teoritis, tetapi juga memiliki implikasi langsung dalam praktik hukum dan kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, filsafat hukum. Filsafat hukum adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat hukum secara mendalam, termasuk nilai-nilai yang mendasari tujuannya dan hubungan antara hukum, moral, dan keadilan. Dalam pengkajiannya, filsafat hukum tidak hanya bertanya apa itu hukum, tetapi juga mengapa hukum itu berlaku, apa dasar keberlakuan hukum, dan apa keadilan itu. Selanjutnya, masalah-masalah utama dalam filsafat hukum. Yang pertama adalah hakikat hukum. Pertanyaan mendasar yang dikaji adalah apa itu hukum, dan filsafat hukum mencoba menjawab pertanyaan apa itu hukum. Ada beberapa pandangan yang berkembang. Yang pertama, hukum sebagai perintah penguasa. Dalam pandangan positivisme hukum, misalnya menurut John Austin, hukum dianggap sebagai perintah dari penguasa yang berdaulat dan harus dipatuhi oleh rakyat. Yang kedua, hukum sebagai moralitas yang mengikat. Pandangan hukum Pandangan hukum alam, natural law, menganggap bahwa hukum harus sesuai dengan nilai-nilai moral universal. Jika hukum bertentangan dengan keadilan atau moralitas, maka hukum tersebut tidak sah. Yang ketiga, hukum sebagai produk masyarakat. Pandangan ini berasal dari aliran realisme hukum atau sosiologi hukum, yang melihat hukum sebagai hasil dari interaksi sosial, kebiasaan, dan kebutuhan masyarakat. Yang selanjutnya, kedua, tujuan hukum. Filsafat hukum membahas untuk apa hukum dibuat dan diterapkan. Tujuan hukum yang sering dibahas meliputi, yang pertama, mewujudkan keadilan. Menurut Aristoteles, hukum harus adil, yaitu memberikan kepada setiap orang yang menjadi haknya. Kedua, menjamin kepastian hukum. Menurut Hans Kelsen, aliran positivisme, hukum harus jelas, tertulis, dan dapat diprediksi agar masyarakat tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Ketiga, mencapai kemanfaatan. Pendekatan utilitarian Jeremy Bentham dan John Stuart Mill menilai hukum dari beberapa besar manfaatnya bagi masyarakat, yaitu sejauh mana hukum mampu meningkatkan kebahagiaan atau kesejahteraan bersama. Selanjutnya, tiga, hubungan hukum dan moral. Masalah ini menanyakan apakah hukum harus selalu sesuai dengan moral? Dalam teori hukum alam, menyatakan bahwa hukum yang tidak bermoral bukanlah hukum yang sah, misalnya hukum yang diskriminatif atau menindas tidak layak dipatuhi. Kedua, dalam teori hukum positif, menekankan bahwa hukum adalah hukum jika dibuat dan diberlakukan melalui prosedur yang sah, meskipun isinya bertentangan dengan moral. Contohnya, dalam rezim otoriter, suatu hukum yang represif bisa jadi sah secara formal, tapi tidak bermoral menurut nilai-nilai kemanusiaan. Selanjutnya, 4. Keadilan. Filsafat hukum mengkaji makna dan jenis-jenis keadilan. 3 jenis keadilan umum dibahas. Yang pertama, keadilan distributif.
tentang bagaimana sumber daya, hak atau kewajiban dibagi secara adil, misalnya pajak, bantuan sosial. Kedua, keadilan restributif. Berkaitan dengan pemberian sanksi yang setimpal atas pelanggaran hukum, misalnya hukuman penjara untuk pencuri. Yang ketiga, keadilan prosedural, yaitu menekankan bahwa proses hukum harus dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai aturan. John Rawls, misalnya, mengembangkan teori keadilan sebagai fairness, yang menekankan pentingnya sistem hukum yang adil sejak awal dalam struktur dasar masyarakat. Selanjutnya, 5. Legitimasi dan kekuatan hukum. Masalah ini mengkaji pertanyaan, mengapa seseorang harus menaati hukum? Beberapa pandangan. Yang pertama, Max Weber. Hukum ditaati karena dianggap sah atau legal, berdasarkan tradisi atau karena pemimpin yang karismatik. Yang kedua, teori kontrak sosial. Menurut Hobbes, Locke, dan Rousseau, hukum lahir dari kesepakatan masyarakat untuk hidup bersama secara tertib. Oleh karena itu, warga negara wajib mentaati hukum demi menjaga ketertiban umum. Namun, jika hukum dianggap tidak adil atau menyimpang dari tujuan bersama, maka masyarakat berhak untuk menolaknya. Selanjutnya, yang keenam, interpretasi hukum. Masalah ini mengkaji pertanyaan, mengapa seseorang harus mentaati hukum? Filsafat hukum juga membahas bagaimana menafsirkan. Yang pertama, pendekatan tekstual positivisme hukum. Hukum ditafsirkan sesuai bunyi undang-undang secara literal. Yang kedua, pendekatan kontekstual atau moral. Hukum ditafsirkan dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan moral. Seperti yang disarankan Ronald Dworkin. Hukum hakim dalam hal ini bukan hanya mulut undang-undang, tapi juga penafsir aktif. Contohnya, dalam kasus hukum HAM, hakim dapat menafsirkan hukum dengan lebih progresif demi melindungi hak individu. Yang ketujuh, hukum dan kebebasan individu. Filsafat hukum membahas bagaimana hukum harus mengatur masyarakat tanpa menindas kebebasan individu. Hukum yang baik, yang pertama melindungi hak asasi manusia, yaitu kebebasan berpendapat, beragama, dan lain-lainnya. Yang kedua, menyeimbangkan antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Yang ketiga, mencegah penyalahgunaan kekuasaan negara. Masalah ini sangat relevan dalam masyarakat demokratis dan negara hukum, di mana pembatasan atas kebebasan harus diatur secara ketat dan berdasar pada hukum. Kesimpulan, masalah-masalah dalam filsafat hukum mengajak kita berpikir mendalam tentang apa arti hukum yang sesungguhnya, bagaimana seharusnya hukum itu dibuat, diterapkan, dan dihormati. Filsafat hukum tidak hanya penting bagi akademisi, tetapi juga bagi praktisi hukum agar selalu menimbang aspek moral, keadilan, dan kemanusiaan dalam setiap tindakan hukum. Baik, terima kasih dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.